Satu lagi Pak sedikit, apakah sebelumnya begitu Pak Bambang Wijoyanto ini pernah mungkin bercerita kepada para staf gitu atau Anda begitu terkait dengan adanya mungkin ancaman atau teror yang dilayangkan terhadap beliau begitu sebelum? Kalau cerita soal diancam atau kaitan dengan Barreskrim nggak pernah ya, nggak pernah. Saya ketemu Pak Bambang terakhir semalam ya, ada rapat di KPK. Dan Pak Bambang pulang, saya masih di kantor. Kemudian pagi tadi, kayaknya telepon saya itu. Tapi kalau soal ancaman, ya saya kira kalau bekerja di institusi seperti KPK, ancaman-ancaman itu sudah biasa kita terima. Tapi tidak ada cerita soal Barreskrim. Baik, Pak Johan Budi, Deputi Pencegahan KPK. Mohon izin ditahan sebentar, kita akan beralih ke Bapak Todung Mulya Lubis. Selamat pagi Pak Todung, masih bersama kami? Ya. Ya, baik. Kita ketahui bersama-sama begitu bahwa pasang surut hubungan antara KPK begitu dan institusi lain begitu seperti kepolisian, dan kemarin juga kita mengetahui bahwa ada mungkin perselisihan begitu ya, atau dari PDIP melalui Pak Hasto kemarin yang melakukan konferensi pers. Anda melihat tidak ada relevansinya antara kejadian hari ini dengan beberapa kasus belakangan ini yang memanas gitu? Saya sih berusaha untuk tidak mengkaitkan itu, tapi sulit untuk tidak berspekulasi, sulit untuk menafikan bahwa pasti banyak yang mengkaitkan dan berspekulasi mengenai hal ini, bahwa ini adalah buntut panjang dari peristiwa yang terjadi belakangan ini. Yang mudah-mudahan saya salah, tapi saya juga tidak mengatakan bahwa publik tidak akan berspekulasi. Mungkin saja, karena ini kelihatannya banyak sekali rentetan kejadian yang seolah-olah bertujuan untuk mendiskreditkan KPK dan melemahkan KPK. Ya, baik. Kalau Anda melihat Pak Todung, sepak terjang Pak Bambang Wijoyanto selama ini gitu, walaupun ketika saat menjadi pengacara hingga saat ini menjadi wakil ketua KPK, apakah bagaimana Anda melihat track record dari seorang Bambang Wijoyanto ini Pak? Nah, saya kan mengenal saudara Bambang Wijoyanto sejak saya di LBH. Ketika saya menjadi direktur LBH Jakarta dan ketua LBHI Indonesia, saudara Bambang adalah salah satu pembela umum dan pernah saya tugaskan untuk menjadi direktur LBH di Papua. Dan dia punya komitmen yang sangat kental, kuat terhadap masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, dan berjuang untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan saya kira integritas dan kredibilitas Bambang itu sudah teruji ya selama dia menjabat di KPK dan di LBH dan di KPK. Jadi saya tidak meragukan itu. Nah, cuman tentu sebagai pengacara Bambang kan memang pernah menangani berbagai kasus. Ya. Nah, saya tidak mendengar hal-hal yang negatif dari saudara Bambang dalam penanganan kasus yang jalan. Baik, banyak informasi yang masuk ke kami Pak, begitu ya, dan juga sekaligus berdiskusi menanyakan bagaimana ada dugaan ada beberapa orang yang akan menangkap wakil ketua KPK begitu, Bambang Wijoyanto dengan mudah. Pasti untuk seorang Bambang begitu ya, untuk seorang Bambang Wijoyanto pasti akan mengklarifikasi, menanyakan begitu dulu. Gitu. Apa yang menurut Anda terjadi di sana? Ya, dalam kondisi ya penangkapan Bambang yang dilakukan di mana tidak ada ajudan yang mendampingi, ya, kita tidak bisa menduga-duga apa yang terjadi. Baik. Ya. Pak Todung, mohon maaf Bapak, kami akan segera bergabung kembali kepada Anda, tapi kami harus melihat dulu Kadifumas Mabes Polri di sana yang akan memberikan konferensi pers. Kita akan menuju ke Mabes Polri. Berkaitan dengan kasus memberikan atau menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di depan pengadilan. Kejadian ini kejadian yang cukup lama terjadi pada saat persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi. Kejadian sekitar tahun 2010 ketika terjadi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa saksi yang
disuruh memberikan keterangan palsu di depan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dari barang bukti yang ditemukan dan dikumpulkan oleh penyidik berupa dokumen-dokumen ditambah keterangan para saksi yang telah diperiksa, juga keterangan ahli yang diperiksa, maka Bareskrim Polri telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka BW yang saat ini sedang dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Ini informasi yang sementara bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk informasi yang lebih lengkap, tentu kami akan berkoordinasi dengan penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BW. Demikian rekan-rekan. Pak, kenapa kok baru sekarang, Pak? Di MK kasus apa? Ya, Mabes Polri tentu melakukan proses penyidikan itu berdasarkan laporan masyarakat. Ya, masyarakat melaporkan ke Mabes Polri melalui Bareskrim Polri tanggal 15 Januari 2015. Oleh karena itu kita memprosesnya, dan dari hasil proses penyidikan telah menemukan alat bukti yang sah untuk bisa memeriksa tersangka. Oleh karena itu Mabes Polri melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Demikian. Statusnya apa, Pak? Statusnya apa, Pak? Ya. Sekarang statusnya TSK, Pak, ya? Resminya jadi tersangka, Pak? Ya, jadi pemeriksaan sekarang sebagai tersangka, ya, sebagai tersangka. Kasus ini adalah berkaitan dengan pemilu kada tahun 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ya. Ini kasus cukup lama, namun masyarakat melaporkan kepada Bareskrim Polri baru pada tahun 2015. Seperti itu, ya. Siapa, Pak, yang melapor, Pak? Sementara ini ada masyarakat yang melapor, ya. Nanti secara rinci kita akan sampaikan pada rekan-rekan kalau informasi dari penyidik sudah kami dapatkan. Penangkapan di mana, Pak? Jam berapa? Pak, TKP-nya tadi di mana, Pak? Pak, TKP penangkapan di mana, Pak? TKP di mana, Pak? Jam berapa? Ya, penangkapan dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri di Depok, ya, tepatnya bukan di kediaman, ya, bukan di kediaman, ya. Ditangkap di jalan raya pada sekitar pukul 07.30. Penangkapan itu tentu berkaitan dengan upaya melengkapi proses penyidikan dalam rangka memeriksa tersangka. Ya. Pak, dikenakan Pasal yang dikenakan adalah pasal 242 Yunto pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan, yaitu pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ancamannya, Pak? Ancamannya kurang lebih 7 tahun, ya, 7 tahun kurungan penjara, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Sudah langsung ditahan atau gimana, Pak? Kita baru melakukan pemeriksaan, ya. Kita melakukan pemeriksaan. Jadi apa yang dilakukan ini adalah dalam rangka membuat berita acara pemeriksaan tersangka.
Pak, Ya. kenapa tidak kuasa hukum hari ini? Kenapa nggak diberi surat dan dipanggil saja seperti biasa? Ya, nanti tentu kita akan tanyakan kepada penyidik yang lebih memahami proses penanganan kasus ini. Kawan-kawan mau bertanya apa saja, informasinya baru seperti itu. Ya, jadi saya mohon maaf, informasi baru seperti itu. Saya belum bisa memberikan penjelasan yang lebih lagi dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Pak, ini kan begitu cepat Pak ya, laporan tanggal 15 Januari 2019, sekarang masuk 12 Januari penangkapan. Nah, bukti kuat apa sih Pak yang bisa menjerat Pak BW ini Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, sudah ada pemeriksaan beberapa saksi, kemudian ada bukti-bukti dokumen yang bisa menjadi alat bukti surat. Kemudian alat bukti yang ketiga adalah keterangan ahli. Jadi sudah 3 alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik sehingga menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Masyarakat yang melaporkan itu apakah warga Depok sendiri Pak? Ya, nanti kita sampaikan kemudian ya. Apakah ini bentuk perlawanan Polri, Pak? Melihat momentumnya seperti ini. Proses penyidikan itu tidak ada kaitan dengan perlawanan, ya. Ini adalah mekanisme hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, ya, terhadap siapa saja yang bisa menjadi tersangka. Oleh karena itu, rekan-rekan perlu melihat secara proporsional bahwa penanganan perkara ini betul-betul mekanisme hukum, ya. Pak, tidak khawatir dengan dari masyarakat, Pak? Protes dari masyarakat tidak khawatir seperti itu, Pak? Nanti saya tanyakan kepada penyidik ya. Saya kira kalau surat perintah penyidikan itu pasti relevan dengan proses yang dilakukan. Ya. Sudah ada, tidak mungkin tidak ada, ya. Itu bisa. Ya, saya tanya dulu informasinya ya. Ini yang penting saya menyampaikan kepada kawan-kawan informasi yang kawan-kawan tanya dari tadi kepada saya jawab sekarang ini. Demikian ya. Belum ada komunikasi berlanjut dengan pihak KPK Pak? Nanti saya tanyakan lagi secara rinci pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan tanyakan ini akan saya tanyakan kepada penyidik untuk bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan. Ya, demikian. Ya. Ayo sini ayo. Baru saja keterangan disampaikan oleh Irjen Pol Roni Sompi di Mabes Polri dan